Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustin, penyanyi keroncong Jakartaan. Awal saya terjun di keroncong Jakartaan yaitu kira-kira tahun 90-an, dan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bapak yang bernama Bapak Muali. Ada sebuah kisah lucu dengan pertama kali saya jatuh cinta dengan keroncong Jakartaan, yaitu pada suatu hari saya diajak oleh seorang bapak, yaitu Bapak Muali namanya. Beliau juga seorang pegiat keroncong saat itu, dan kerap kali bapak tersebut mengadakan latihan keroncong di tempatnya. Beliau bilang seperti ini, "Agustin, ayo ikut saya. Nanti saya tunjukkan ada keroncong yang bikin Oga pulang." Nah, saya kan nggak percaya. Saya bilang, "Mana ada keroncong yang bikin Oga pulang?" Aku bilang gitu kan. Nah, terus Pak Muali bilang gini, "Nanti kamu buktikan sendiri ya." Gitu. Oke lah, akhirnya aku diajaklah ke suatu tempat yang belakangan aku tahu tempat tersebut adalah Karanganyar, di mana di situ tinggal seorang maestro gitaris Jakartaan, yaitu Bapak Bengwan. Nah, pada saat itu saya mendengar keroncong Jakartaan pertama kali, itu hati saya langsung tergelitik. Saya langsung bilang, "Aduh, ini keroncong apaan ya? Kok enak gitu? Iramanya kok energik banget gitu loh." Kalau kata orang sekarang nih, kata anak gaul mah, "Ini gue banget gitu loh." Gitu. Karena kan aku memang sukanya lagu yang riang-riang, yang jenaka gitu. Nah, akhirnya saya mendengarkan keroncong tersebut. Tergelitik hati saya untuk nyanyi, untuk mencoba menyanyi diiringi dengan keroncong tersebut. Akhirnya saya nyanyi satu lagu. Nah, tiba-tiba Pak Muali tersebut manggil saya, "Agustin, ayo pulang, ini udah jam 9 nih," kata dia gitu kan. Terus aku bilang, "Tar dulu Pak, tanggung nih, saya mau nyanyi lagi," aku bilang gitu ya. Udah lama-lama nyanyi. Tiba-tiba Pak Muali tersebut itu manggil saya lagi, mengingatkan saya lagi untuk pulang. "Agustin, ini udah jam 10, emang kamu gak mau pulang?" katanya. "Oh iya, saya baru ingat. Tuh kan, kamu gak mau pulang? Saya baru ingat, iya, ada keroncong yang bikin Oga pulang." Saat itu jujur saya pengen nginep, pengen nyanyi keroncong itu sampai pagi, sampai habis gitu loh. Cuman kan berhubung di situ nggak ada yang kenal, kan saya terpaksa harus pulang. Nah, dari situ saya berniat, aduh, kayaknya aku harus terjun di keroncong ini gitu. Dan aku nggak mau pisah. Aku benar-benar jatuh cinta dan suka banget dengan keroncong ini gitu. Karena iramanya itu menggelitik hati aku tuh untuk terus nyanyi di keroncong Jakartaan ini. Nah, tapi saya melihat di sekitar saya, juga di daerah Jakarta khususnya, itu keroncong Jakartaan itu hampir tidak ada. Grup-grup yang bertahan itu bisa dihitung dengan jari, dan itu juga tidak bertahan lama. Paling hanya latihan beberapa bulan, setelah itu hilang. Jadi saya melihat sedikit sekali. Nah, dari situ timbul perasaan prihatin saya dan miris dengan keberadaan keroncong Jakartaan ini. Karena saya pikir ini budaya Indonesia juga gitu, dan perlu saya lestarikan. Dan saat itu saya tidak melihat ada orang yang eksis di keroncong Jakartaan ini. Jadi saya cari informasi itu paling dari yang sudah sepuh-sepuh, yang senior, atau ngulik lagu-lagu dari kaset-kaset jadul, itu paling dari situ sumbernya saya pelajari. Dan ternyata lagunya juga itu unik-unik, benar-benar unik-unik, dan kadang-kadang lucu. Lucunya seperti ini. Contoh, judul lagu Centai Manis, tapi isi lagu tidak mencerminkan judul lagu, tidak sinkron, tidak menceritakan isi lagu. Centai Manis itu kan nama makanan, tapi isi lagunya tentang percintaan, perceraian, sakit hati, ditinggal pacar, seperti itu. Nah, selain itu, judul lagunya itu juga aneh-aneh.
ada sambal macan ketawa. Kebayang nggak sih kalau macan ketawa tuh gimana gitu loh. Nah itulah, ada sambal versi rusak. Kenapa disebut versi rusak? Karena ternyata banyak break-breaknya, jadi disebut versi rusak. Nah ada satu lagu yang ada nilai filosofinya, yaitu Jali-jali bunga siantan. Jali-jali aja itu ada banyak macamnya, seperti jali-jali bunga siantan, jali-jali jalan kaki, jali-jali ujung menteng, dan sebagainya. Masih ada lagi. Nah, yang saya mau kupas pertama kali jali-jali bunga siantan dulu ya. Bunga siantan itu sebenarnya bunga asoka yang kita kenal, tapi dia bentuknya lebih kecil. Nah, bunga siantan itu sebagai simbol dari rasa kasih sayang atau simbol cinta. Karena apa? Bunga siantan itu benang sarinya itu manis gitu. Jadi kalau kita petik, kita rasain di lidah itu tuh ada rasa manisnya gitu. Nah, jadi diidentikan dengan cinta yang penuh keindahan atau cinta yang manis. Jadi seperti itu. Jadi bunga siantan itu juga dulunya itu untuk persembahan untuk kekasih hati, untuk seorang gadis yang dicintai dari seorang pria itu dikasihnya bunga siantan. Jadi seperti itu. Nah, kalau jali-jali jalan kaki itu sebenarnya itu lagu rapnya orang Betawi. Jadi zaman dulu pun kakek-kakek kita itu sudah nge-rap. Karena jali-jali jalan kaki itu seperti orang ngomong, seperti orang nge-rap. Judul lagunya Jali-jali jalan kaki. Nah, isinya itu tentang sejarah di zaman Jepang. Jadi seperti itu. Cuma cara membawakannya seperti orang ngomong aja, kayak orang nge-rap begitu. Nah, itu jali-jali jalan kaki. Nah, untuk lagu yang lain itu ada yang judulnya dari nama makanan semua, seperti contoh manis, kue mangkok, onde-onde, kue pepek, sayur asem, sayur lodeh, dan banyak lagi. Nah, ada juga lagu yang kadang aku nggak ngerti itu artinya apa, seperti langgam, gelatik, nguk-nguk. Nah, nguk-nguknya itu apa? Sampai sekarang aku juga nggak ngerti. Cuman kalau burung gelatiknya aku tahu gitu. Nah, isi lagu itu tidak menceritakan tentang si burung gelatik nguk-nguk itu, tetapi tentang di masa itu di mana dansa-dansi itu sedang populer, sedang dipelajari. Ada yang kalau nggak bisa itu takut dibilang kurang gengsi lah segala macam. Nah, itu di era itu seperti itu, tentang zaman itu ceritanya. Ada yang orang jangkung dansa sama orang pendek, akhirnya tusuk konde nyangkut ke hidung. Nah, itu seperti itu. Pokoknya judulnya lagu Jenaka. Nah, saya akan kupas di sini cara membawakan lagu Betawi itu sebenarnya tidak sulit. Jadi simpel saja, tidak terlalu banyak vibra. Jadi seperti orang seperti orang bicara seperti itu. Jadi tidak membutuhkan banyak vibra gitu. Cuma yang perlu saya tekankan di sini, jadi itu menyanyi harus dari hati supaya soulnya atau jiwanya Betawi itu dapat gitu loh. Kebanyakan ada teman yang ngeluh, aduh susah ya nyanyi lagu Betawi, susah ya nggak begini. Ya karena apa? Nggak dari hati. Jadi aku harapkan kalau ingin dapat soul Betawinya itu dari hati dan totalitas. Jadi harus masuk ke dalam lagu itu. Lagu ini tentang apa nih? Gitu. Misalnya tentang kesedihan seorang gadis yang ditinggal pacarnya, ya udah seolah-olah kita jadi gadis itu gitu di dalam lagu itu gitu. Jadi itu lagunya tuh hidup gitu. Dan jadi pesan yang disampaikan di dalam lagu itu jadi nyampe ke penonton gitu. Jadi seperti itu. Jadi membawakan lagu itu harus dari hati. Jadi jangan mulutnya aja yang nyanyi tapi hatinya kemana-mana. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalau kita nyanyi, hati kita juga nyanyi gitu. Jadi orang bisa menerima apa yang kita beri. Kita totalitas 100%, orang juga nerimanya 100% gitu. Jadi pesan yang disampaikan di dalam lagu itu sampai gitu. Nggak susah kok kalau nyanyi lagu Keroncong Jakarta itu nggak susah.
sangat mudah karena tidak banyak vibra, tidak banyak cengkok, simple saja. Dan udah pasti yang nyanyi pasti akan otomatis ikut bergoyang karena lagunya temponya riang dan sangat energi. Itu pengalaman dari saya dan juga tips buat rekan-rekan insan keroncong maupun generasi penerus keroncong lainnya yang ingin belajar lagu keroncong Jakarta. Jadi tipsnya seperti itu, harus nyanyi dari hati, harus totalitas, dan harus benar-benar masuk ke dalam lagu itu agar soulnya atau jiwa lagu itu jadi hidup, dan pesan yang disampaikan di dalam lagu itu sampai ke penonton atau penikmat lagu kita. Jadi seperti itu. Untuk teknik menyanyinya juga nggak susah, seperti yang saya bilang, simple aja, nggak ada vibra yang banyak, tidak ada cengkok yang susah, yang keriting-keriting gitu, nggak ada. Jadi saya rasa untuk pemula juga bisa dengan mudah belajar. Harapan saya mudah-mudahan keroncong Jakarta ini bisa lebih diminati oleh kaum generasi muda khususnya, karena bisa dikolaborasi dengan musik apa aja, bisa dengan kohun atau saksofon atau apapun itu, kreasi kalian bisa dikolaborasikan dengan keroncong Jakarta. Jadi pesan dari saya, ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.